Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan 3 pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung KPK, kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Bremana, bagaimana jalannya pemeriksaan sejauh ini? Robert, baru saja Mary Hotma, Wakil Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta, selesai diperiksa KPK, tepatnya pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Dan artinya, Mary Hotma sudah diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan selain Mary Hotma, tadi juga sempat diperiksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, yang selesai diperiksa pada pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selain M. Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi juga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam KPK. Dan juga pemeriksaan selama ini sudah berlangsung selama hampir lebih dari 8 jam. Dan Robert, pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan DPRD DKI Jakarta ini bukan merupakan yang pertama kalinya, termasuk salah satunya yaitu adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta atau juga sekaligus sebagai Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, yang sudah diperiksa selama 6 kali, dan hari ini merupakan pemeriksaan yang tidak dijadwalkan dalam agenda pemeriksaan KPK. Dan tidak adanya pemeriksaan di dalam agenda oleh M. Taufik ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi juga telah berlangsung selama 2 kali sebelumnya, sehingga total 3 kali M. Taufik diperiksa tanpa adanya agenda pemeriksaan resmi dari KPK. Dan juga Robert, Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, juga telah diperiksa selama 2 kali, setelah sebelumnya sempat diperiksa pada tanggal 11 April 2016, dan juga Mary Hotma ini diperiksa oleh KPK hari ini untuk yang keempat kalinya. Dan walaupun pemeriksaan sudah dilakukan berkali-kali kepada para pimpinan DPRD DKI Jakarta ini, namun KPK hingga saat ini belum menentukan tersangka baru atas kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Robert. Bagaimana jika kita melihat perjalanan kasus ini, KPK kerap kali memanggil saksi yang sama berkali-kali. M. Taufik sudah dipanggil 6 kali, Ketua DPRD DKI Jakarta 2 kali, Mary Hotma 4 kali. Lalu apa yang sebenarnya dikejar KPK dalam kesaksian dari para saksi ini? Ya, tentunya Robert, KPK ingin mencari lebih dalam atau menggali lebih dalam keterlibatan dari anggota DPRD DKI Jakarta ini dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan ini menyusul adanya penangkapan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan memang sebelumnya, Robert, sempat ada KPK ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya pertemuan antara Presiden Direktur PT ASG dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya Prasetyo Edy Marsudi, M. Taufik, dan juga Selamat Nurdin selaku Ketua Pansus Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pertemuan ini diduga ini membahas tentang penyesuaian regulasi reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini juga masih belum bisa dilakukan. Dan selain itu, Robert, sebelumnya juga pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta ini sempat ditunda sebanyak 4 kali, dan penundaan ini diakibatkan oleh tidak mencapai quorumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut, dan juga masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga pihak pengembang tentang besaran kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah KPK akan menentukan tersangka baru, entah dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, maupun dari pihak pengembang. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasinya langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Itu saat menghadiri peringatan Isra Miraj di Pondok Pesantren Tegarrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menantang para santri untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkannya. Interaksi antara Presiden dengan para santri berlangsung dengan hangat dan juga diwarnai dengan gelak tawa. Beginilah suasana saat Presiden Joko Widodo mengajukan pertanyaan sebagai syarat untuk mendapatkan sepeda kepada sejumlah santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam APU di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Acara bagi-bagi sepeda dilakukan Jokowi setelah menyampaikan pidato di hadapan ribuan santri Pondok Pesantren tersebut dalam rangka peringatan Malam Isra Miraj Rabu malam kemarin. Presiden Joko Widodo pun tak bisa menahan tawanya saat salah seorang santri diminta untuk menyebutkan 3 nama menteri dalam susunan Kabinet Kerja 2. Nama saya Muhammad Askar Fikri dari Pekalongan. 3 saja nama
tawa hadirin pun pecah. Kendati salah, Presiden sepertinya tidak tega dengan santri tersebut dan merelakan satu sepeda untuknya. Presiden Joko Widodo datang ke pondok pesantren asuhan Kiai Haji Yusuf Qodiri atau Gus Yusuf bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Usai menghadiri peringatan Isra Miraj, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Gedung Agung Yogyakarta. Presiden Joko Widodo tak bisa menahan tawa ketika seorang santri ditanya soal 3 nama menteri dalam kabinet kerja. Namun jawaban yang disebutkan tidak ada yang benar. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan yang diberikan oleh kebijaksanaan dalam Presiden kembali tertawa ketika salah seorang santri lupa dengan sila keempat Pancasila. Namun Presiden akhirnya membantunya untuk menyebutkan sila tersebut. Presiden juga menantang salah satu santri untuk menyebutkan 7 dari 34 provinsi di Indonesia. Para santri pun terlihat antusias saat disodorkan pertanyaan itu. Jawa Barat. Jawa Barat 2. Jawa Tengah. 3. Jawa Timur. Jawa Kalimantan Timur. 2. Sulawesi Utara. Presiden Jokowi akhirnya menunjuk santri Muhammad Asfa Hunajah. Meski bingung, Asfa berhasil menjawab dan mendapatkan hadiah sepeda gunung. Interaksi antara Presiden Joko Widodo dengan para santri Pondok Pesantren Tegalrejo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Isra Miraj. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para santri untuk siap bersaing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2016, agar mampu bersaing dengan negara lain dan dapat memajukan perekonomian Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Suyono Sugondo, Metro TV. Peninjau Pulau Reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya Egan, bisa kami sampaikan di sini, tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Kehutanan, maksud kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta, ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Pulau C dan Pulau D yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk masyarakat umum, dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut, dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi
kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut dari pihak pengembang yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah yaitu Nono Sampono mengungkapkan bahwa mereka mengakui bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan pengerukan kembali. Dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014, dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan. Namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, dari lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini? Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke. Dan memang pada saat para menteri datang, nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini. Dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai keberadaan reklamasi ini. Apabila ditemukan dari 17 pulau ini ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas nelayan, Susi menjamin bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan pulau tersebut akan dihentikan. Oleh sebab itu, Susi berharap dari pihak nelayan untuk bersabar dan menunggu hasilnya yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa proyek dari Teluk Jakarta ini adalah proyek mega proyek besar dari Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta. Diketahui bahwa total dari pembangunan ini ditafsir yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah, yaitu dengan total wilayah sebesar 6.000 hektar dan juga ditafsir bahwa akan bisa menampung yaitu sekitar 1,75 juta orang untuk menampung di reklamasi ini. Dan yang terakhir tadi Menteri dari
Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengkajian. Yang terpenting adalah bahwa pembangunan reklamasi ini tidak sepenuhnya dipegang kendali oleh swasta, melainkan harus dipegang kendali oleh pemerintah Indonesia dan mengutamakan mengenai kepentingan bagi nelayan selain mementingkan bagi komersil ataupun pihak swasta. Egan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama besok pagi akan meninjau sejumlah pulau reklamasi Teluk Jakarta. Ahok ingin melihat apakah ada penyimpangan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan pulau reklamasi. Keinginan Ahok meninjau pulau reklamasi Teluk Jakarta dikatakannya usai meresmikan ruang publik terbuka ramah anak Kalideres, Jakarta Barat. Ahok mengaku mengajak perwakilan sejumlah kementerian untuk meninjau pulau reklamasi. Ahok ingin memastikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diterapkan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bila terjadi penyimpangan, Ahok menjelaskan pihaknya meminta reklamasi pulau dihentikan hingga pembangunan telah sesuai dengan AMDAL yang ditetapkan. Kita akan melihat penyimpangan dari AMDAL-nya. Jadi kalau ada penyimpangan dari AMDAL, maka akan buat berita acara minta dia perbaiki AMDAL. Dia harus menyetop, sekarang nggak bisa kita stop. Jadi kalau ada penyimpangan dari kajian AMDAL, maka dia harus berhenti. Setelah berhenti, setelah perbaiki AMDAL, mereka boleh terus lagi membangun. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melakukan pemanggilan terhadap 2 tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Syasa Wisastro langsung dari gedung KPK. Syasa, siapa saja yang diperiksa hari ini dan adakah yang sudah datang? Ya Rika, memang hari ini KPK masih terus mengusut dan juga mendalami proyek maksud kami kasus dugaan suap proyek infrastruktur ataupun rekonstruksi PT Windu Tunggal Utama yang merupakan salah satu perusahaan yang melakukan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara ini. Dan hari ini ada 2 tersangka baru yang baru ditetapkan oleh KPK pada minggu lalu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap ini yang dipanggil oleh KPK, yaitu Amran Mustari, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 10 di Maluku dan Maluku Utara, dan juga Andi Taufantiro yang merupakan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan dari 2 tersangka yang dijadwalkan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, baru Amran Mustari saja yang terlihat tiba di gedung KPK. Tadi Amran Mustari tiba di gedung KPK sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan didampingi oleh beberapa orang stafnya. Sesaat tiba di gedung KPK, kami awak media sempat menanyakan apakah materi yang akan dibawakan atau ditanyakan oleh penyidik hari ini atau agenda apa dalam pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka hari ini. Namun Amran dan juga stafnya menyatakan akan memberikan statement setelah Amran menjalani pemeriksaan hari ini. Dan Amran ini memang dijadwalkan oleh KPK akan diperiksa mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini memang masih menjalani pemeriksaan dan kami masih menunggu apakah sebenarnya agenda yang diperiksakan oleh Amran pada hari ini. Dan nama Amran dan juga Andi Taufantiro ini muncul setelah persidangan Abdul Khoir ini. Mereka berdua dinyatakan oleh Abdul Khoir ini ikut menerima sejumlah uang untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Dan mereka ini diduga turut menerima hadiah dengan total untuk semua pegawai dan penyelenggara negara yang dijanjikan oleh Abdul Khoir ikut menerima hadiah ini dengan total 21,8 miliar rupiah dan 1,6 juta Singapura dolar dan juga 72,7 US dollar. Dan selain 2 orang ini ada juga 2 orang lainnya yang diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Kementerian PUPR ini, yaitu Muhammad Armin Syarif Latukonsina selaku Wakil Wali Kota Ambon dan juga Mutakin SP selaku staf administrasi anggota DPR RI fraksi PKB untuk Musa Zainuddin.